Halo, selamat datang di video Mas Anu. Dan ini video pertama Mas Anu pakai motor Vario 160 tipe CBS. Dan ceritanya Mas Anu pingin ngasih review tentang si Vario ini, teman-teman. Cuman memang reviewnya bukan kayak reviewer otomotif yang pada umumnya gitu kan, pada jago-jago tuh mereka. Enggak. Karena Mas Anu hanya seorang pengguna motor yang digunakan harian gitu. Jadi bahasanya mungkin nggak akan menjelimet alias dibuat sesederhana mungkin. Dan di reviewnya versi Mas Anu ini, kemungkinan Mas Anu akan membawa-bawa si Yamaha NMAX, karena kemarin kan Mas Anu pakainya Yamaha NMAX. Jadi ya bakalan adalah perbandingan si Vario 160 ini dengan si Yamaha NMAX gitu, teman-teman. Jadi info aja, Mas Anu udah make si Vario 160 ini kurang lebih selama 2 minggu. Dan settingan si Vario ini hanya dirubah satu aja, yaitu tuas rem sebelah kiri atau rem belakangnya sama Mas Anu sedikit dikencengin. Karena pertama datang dari showroom, si tuas rem sebelah kiri ini terlalu dalam untuk Mas Anu gitu. Selebihnya semuanya standar dari showroom. Nah, jadi gimana sih review versinya Mas Anu sebagai pengguna motor harian? Ada dua yang pasti. Yang pertama like, yang keduanya dislike atau plus dan minus gitulah ya. Nah, Mas Anu mau ngebahas hal yang plusnya dulu dari si Vario 160 versi atau tipe CBS ini. Yang pertama, yang Mas Anu suka dari si Vario 160 CBS ini adalah si handlingnya. Mas Anu ngerasa ketika pertama kali naik si Vario 160 ini, handlingnya enak. Apa sih ukurannya kok bisa bilang enak gitu? Jadi gini, dulu Mas Anu pernah mengendarai Vario tapi bukan yang 160 ya, yang dulu. Dan Mas Anu butuh sedikit usaha untuk menyeimbangkan handlingnya lah gitu. Jadi Mas Anu agak goyang-goyang gitu pertama kali naik Vario yang dulu. Sedangkan ketika Mas Anu pertama kali naik Vario 160 CBS ini, bener-bener langsung Mas Anu ngerasa klik gitu, enak ya gitu, nggak kayak yang dulu gitu. Mas Anu nggak butuh usaha yang lebih usaha yang besar gitu untuk ngebikin si motor nih seimbang gitu, nggak. Jadi buat Mas Anu, handling Vario 160 CBS ini enak banget. Dan yang kedua, Mas Anu pengen ngebahas tentang kecepatan, baik kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Tapi Mas Anu belum sempat ngecek kecepatan tinggi sampai 100 gitu, belum. Mas Anu cuma sampai 70 sekian lah kecepatannya. Nah, kalau kecepatan rendah, Mas Anu ngerasa nggak ada getaran, itu bagus. Dan ketika kecepatan tinggi, si motor ini bener-bener nyaman gitu loh. Jadi stabil aja gitu, kerasa banget stabilnya gitu. Terus yang berikutnya, akselerasi dari 0 sampai ke 70, kecepatan 70 maksudnya, itu bener-bener smooth banget gitu dan cepet gitu. Dari 0 ke 70 nya tuh cepet, tapi dia nggak yang kayak kalau kata orang Sunda tuh gurung-gusuh gitu, cepet-cepet gitu, nggak, bener-bener smooth banget dan Mas Anu suka. Terus yang berikutnya, ketika Mas Anu pakai motor ini gas rem gitu ya, atau di posisi macet gitu ya, si motornya nggak ngehentak gitu ya, mungkin karena smooth tadi gitu. Dan kita beralih ke rem. Memang ketika pakai Yamaha NMAX kan Mas Anu remnya udah cakram semua depan belakang. Jadi memang butuh penyesuaian sedikit ketika Mas Anu pindah ke Vario 160 CBS ini. Karena Mas Anu belinya bukan yang ABS, jadi yang CBS. Jadi bagian belakangnya rem tromol, dan kita sama-sama tahu kalau rem tromol kan agak sedikit butuh waktu untuk dia betul-betul full stop gitu. Dan nggak masalah sih buat Mas Anu, rem depan dan belakang Mas Anu gunain bareng-bareng, itu pun udah lumayan memberikan kenyamanan lah untuk riding. Dan berikutnya Mas Anu suka ketika si Vario ini kita ajak nikung gitu. Ketika di tikungan, bodinya kayaknya enak banget gitu loh, balance aja gitu, seimbang aja gitu, nggak ada masalah gitu. Dan mungkin katanya sih
karena rangkanya si Vario ini kan udah versi terbarunya dari Honda, katanya sebegitu. Dan yang terakhir Mas Anu suka dari Vario ini tentu aja tampilannya yang lebih maco. Jadi ya memang Mas Anu seneng aja sih sama tampilannya. Tapi ya yang namanya kendaraan atau apapun juga selalu ada like and dislike, plus dan minus. Dan saat ini Mas Anu mau ngebahas tentang minusnya gitu teman-teman. Yang pertama minus yang Mas Anu kurang suka itu pengalaman ketika Mas Anu riding di jalan yang kurang mulus atau bumpy atau polisi tidur gitu ya. Mas Anu ngerasain mungkin bannya terlalu keras atau suspensinya yang memang terlalu kaku gitu, jadi nggak nyaman gitu ketika jalanan nggak rata. Tapi hal-hal seperti ini kan bisa kita setting ya, maksudnya tekanan angin di ban kan bisa kita setting, bisa kita ganti nitrogen misalnya, atau suspensinya bisa kita akal-akalin, dan ini belum Mas Anu akalin sama sekali, jadi standar banget dari showroom. Itu yang pertama. Yang kedua, buat Mas Anu sih suara klaksonnya terlalu imut buat motor segarang ini. Yang ketiga, jok. Kalau ini Mas Anu benar-benar kecewa sama Honda. Kenapa? Karena jok baru beberapa hari Mas Anu pakai, dia udah nggak bisa ngunci teman-teman. Dan setelah Mas Anu lihat di internet, ternyata memang permasalahan ini banyak banget terjadi di Vario 160 tipe apapun. Dan akhirnya Mas Anu cari tahu juga di internet, ternyata cara ngebenerinnya gampang. Tapi bagaimanapun juga, tolonglah, ini motor baru, masa baru tapi udah ada penyakit kan nggak enak. Biarpun solusinya gampang, tapi itu ngeganggu. Yang berikutnya, ini sih sebetulnya lebih ke arah kebiasaan aja ya. Posisi riding, Mas Anu lebih nyaman posisi ridingnya Yamaha NMAX, karena menurut Mas Anu si stangnya Yamaha NMAX lebih tinggi kelihatannya daripada si Honda Vario. Tapi ya itu dia, Mas Anu kan orang awam, jadi hanya apa yang Mas Anu lihat dan rasakan aja. Dan mudah-mudahan nanti kan semakin Mas Anu berkendara dengan Vario semakin terbiasa. Yang berikutnya itu material. Mas Anu ngerasain bahwa di Vario 160 ini malah ada penurunan kualitas material plastiknya. Nanti coba teman-teman datang ke showroomnya atau ke dealer Honda, boleh dilihat sendiri. Menurut Mas Anu sih lebih bagus produk-produk Honda sebelum Vario 160 ini untuk material plastiknya. Itu menurut Mas Anu. Dan sekarang kita ngebahas tentang lampu. Kalau masalah lampu sih kayaknya sama aja ya, sama kayak Yamaha NMAX yang Mas Anu pernah pakai kemarin gitu ya. Nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok gitu, jadi ya terangnya mirip-mirip juga lah gitu. Itu sih kalau yang Mas Anu rasain dari si Vario 160 tipe CBS tahun 2022 ini. Nah, overall Mas Anu tetap meyakini dan tetap merasakan kalau si Vario 160 tipe CBS ini enak dan nyaman, terutama karena tarikan dan stabilnya. Itu, jadi segala kekurangannya nggak menutup bahwa Mas Anu emang suka gitu loh sama motor ini, dan nyaman aja lah ridingnya gitu, enak banget emang kalau untuk kenyamanan gitu ketika kita berkendara. Itu versi dari Mas Anu ya teman-teman. Dan bagaimana versi dari teman-teman sendiri, silahkan di test ride sendiri. Dan kalau mau ada yang komen boleh silahkan. Dan Mas Anu mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel Mas Anu supaya channel ini bisa makin maju. Oke teman-teman, sekian untuk video review-reviewan kali ini. Mudah-mudahan Mas Anu bisa ketemu lagi sama teman-teman di video-video yang lainnya. Bye-bye.